undangan mengikuti secara virtual Zoom meeting. Ibu Heni Mulyani, SE, MAP, MA. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan nikmat, sehat, rahmat dan hidayah pada pagi hari ini bisa mengikuti acara peresmian atau launching Pusat Sahabat Keluarga Pusaka di Rumah Dinas Wali Kota maupun virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mohon memperkenalkan Pusaka Pusat Sahabat Keluarga, suatu inovasi pelayanan terintegrasi lintas fungsi untuk menangani permasalahan keluarga dari bayi hingga lansia, keluarga berencana, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak pada khususnya. Pusaka merupakan sinergitas dari OPD, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Salatiga, instansi vertikal, para stakeholder, LSM, akademisi, dan juga mass media yang berperan aktif dan proaktif berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera di masyarakat Kota Salatiga. Pusaka atas izin Bapak Wali Kota berkantor di X kantor DP3A Jalan Hasanuddin 110 Salatiga. Jam pelayanan pusaka pukul 9 sampai 15 pada hari kerja, Jumat sampai dengan pukul 11, kemudian 24 jam pada layanan hotline ataupun call center kami di 081 212 160 212. Mudah mengingatnya, seperti nomornya Biro 1. Berikut akan kami tayangkan selayang pandang tentang pusaka, berawal dari proses pembentukannya sampai contoh pelayanannya. Secara geografis, letak kota Salatiga cukup strategis, karena berada pada jalur transportasi darat utama Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan terletak di antara dua kota pusat pengembangan yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Secara administrasi, wilayah Kota Salatiga terdiri 4 kecamatan dan 23 kelurahan dengan luas wilayah 56,781 km persegi, 5.678 hektar. Luas yang ada terbagi dalam dua bagian, yaitu lahan sawah dan bukan lahan sawah. Lahan sawah seluas 7,870 km persegi 14%, dan bukan lahan sawah seluas 48,911 km persegi 86%. Jumlah penduduk di Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 196.082 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah 31 jiwa per hektar. Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Tingkir 38 jiwa per hektar, dan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Argomulyo 22 jiwa per hektar. Pelayanan terintegrasi lintas fungsi Pusat Sahabat Keluarga Pusaka bagi masyarakat Kota Salatiga. Keluarga merupakan bentuk entitas terkecil dalam suatu kehidupan bersosial, yang di dalamnya terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dinamika sosial kehidupan merupakan hal yang sudah umum terjadi. Instabilitas dalam keluarga pun juga merupakan masalah kecil yang harus ikut diperhatikan oleh pemerintah dalam menciptakan situasi sosial kependudukan yang kondusif.
Tingkat kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu permasalahan yang sudah sepatutnya menjadi sorotan pemerintah untuk melakukan intervensi di tengah masyarakat untuk melakukan tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu program andalan dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan mampu menjaga stabilitas sosial kependudukan secara berkelanjutan. Upaya perwujudan reformasi birokrasi telah menjadi program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Salatiga. Dengan menciptakan pelayanan terintegrasi lintas fungsi Pusat Sahabat Keluarga (Pusaka) bagi masyarakat Kota Salatiga, dengan memberikan pintu langsung kepada masyarakat yang mampu mengoptimalkan birokrasi dan mengutamakan respon pelayanan. Latar belakang, best practice PKM _Setula dan gagasan proyek perubahan. Satu, disharmoni keluarga, KDRT. Himpitan ekonomi, pernikahan dini, kurang pengetahuan berkeluarga, perselingkuhan, patriarki. 2. Norma masyarakat tentang aib keluarga, bullying. 3. KIE tentang pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga belum maksimal. 4. Hamil di luar nikah. 5. Perubahan batas usia anak perempuan 16 tahun, laki-laki 18 tahun menjadi 19 tahun. 6. COVID-19 PPKM. Kondisi yang diharapkan. 1. Prosedur pelaporan dan informasi. 2. Masyarakat sadar KDRT. 3. Masyarakat paham peran pemerintah dalam permasalahan keluarga. 4. Kekerasan sosial perempuan dan anak. 5. Pernikahan dini. 6. Juknis pembangunan keluarga sebagai bentuk kesetaraan dan kestabilan gender, pemenuhan hak anak dan kualitas SDM. 7. Kemudahan akses pelayanan KB di tengah pandemi. 8. Dikenalnya program Bangga Kencana. Pembentukan Pusaka, Pusat Sahabat Keluarga, dengan tagline, Sahabat Keluarga Indonesia. Pusaka dibentuk dengan harapan menjadi tempat masyarakat mendapatkan solusi dari permasalahan keluarganya. Fungsi preventif, promotif, edukatif yang dilayani Pusaka antara lain: pelayanan data dan informasi kependudukan KB, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak melalui komunikasi, informasi dan edukasi KIE. Fungsi kuratif, Pusaka melayani konseling keluarga balita dan anak, keluarga remaja-remaja, pranikah, KB dan kesehatan reproduksi, keluarga harmonis dan keluarga lansia, serta fungsi rehabilitatif pelayanan yang diberikan yaitu trauma healing atau trauma psikis dan motivasi serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Tujuan dan manfaat untuk organisasi adaptif. Capaian jangka pendek, komitmen dan MOU antar instansi. SK, Wali Kota, Pusaka, SOP layanan Pusaka. Profil data keluarga Salatiga, fasilitasi penanganan keluarga. Monef capaian jangka pendek. Capaian jangka menengah. Aplikasi mendukung Pusaka, beroperasinya Pusaka, NA Raperda, Rencana Induk Pembangunan Kependudukan atau GDPK, Draft Raperda Perwali GDPK, Monef capaian jangka menengah, capaian jangka panjang, Draft Perda Rencana Induk Pembangunan Kependudukan,
Berikut merupakan cara untuk melaporkan tentang kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, kekerasan terhadap perempuan dan lainnya. Pertama, buka halaman portal Pusaka dengan alamat situs pusaka.salatiga.go.id. Lalu, jika Anda ingin membuat aduan maka tekan tombol buat aduan, atau Anda dapat memilih menu layanan. Dalam menu layanan Anda dapat memilih buat aduan. Isi data diri Anda sebagai pelapor, dan pastikan mengisi data dengan benar dan lengkap. Pastikan untuk kontak yang dapat dihubungi isikan dengan kontak yang selalu aktif. Setelah data Anda sebagai pelapor terisi maka tekan tombol lanjutkan. Anda akan diarahkan ke halaman berikutnya yaitu pengisian data korban. Pada isian data untuk korban, jika Anda tidak tahu secara pasti data mengenai korban Anda dapat mengkosongkan isian yang dapat dikosongkan. Setelah itu Anda akan diminta untuk mengisi data mengenai terlapor. Terakhir isikan mengenai detail aduan Anda, seperti jenis aduan Anda, tanggal kejadian, judul aduan, serta kronologi dari kejadian yang akan Anda adukan. Setelah itu tekan lanjutkan. Anda akan diberi kode untuk mengecek status dari aduan Anda. Simpan dan catat kode tersebut. Untuk dapat mengecek status aduan, silahkan pilih menu layanan dan pilih tombol cek kode. Masukkan kode yang sudah Anda catat tadi. Jika Anda ingin melakukan permohonan menjadi peserta KB baru, atau ganti cara Anda dapat memilih menu layanan lalu pilih tombol daftar yang ada dalam kotak akseptor KB baru. Isikan semua data yang diminta, lalu tekan lanjutkan. Sama dengan layanan aduan, Anda akan mendapatkan kode untuk mengecek status dari permohonan yang Anda kirimkan. Untuk layanan keluhan pasca mengikuti program KB, Anda dapat kembali ke menu layanan dan pilih tombol buat keluhan. Isikan semua data yang diminta, lalu tekan tombol lanjutkan. Sama dengan layanan aduan, dan layanan lainnya Anda akan mendapatkan kode untuk mengecek status dari permohonan yang Anda kirimkan. Tim kami sesegera mungkin akan menghubungi Anda melalui kontak yang telah Anda berikan untuk melakukan penanganan. Kami juga menyediakan data yang dapat dilihat pada menu laporan publik. Data yang kami sajikan dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dapat bertambah atau berkurang menurut dengan kondisi yang ada. Terima kasih. Betapa pentingnya layanan integrasi pusat layanan keluarga atau pusaka, dan saya berharap supaya organisasi perangkat daerah yang melakukan pelayanan dapat berkontribusi nyata dengan ikut menjadi tempat rujukan ataupun menjadikan pusaka ini sebagai penyelesaian masalah terkait anak, perempuan, dan keluarga, guna menciptakan perlindungan anak dan perempuan serta menciptakan keluarga berkualitas di Kota Salatiga. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembentukan layanan terintegrasi pusat sahabat keluarga, saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Kota Salatiga yang kemudian dibahas di FGD sore ini, ya, dengan tiga kelompok masing-masing. Ya, kemudian menerima hasilnya kajian tadi hasil dari diskusi kita buat ringkasannya, dan inilah yang akan menjadi tindak lanjut dari kita bersama. Tracingnya ini nanti yang kontak langsung aja ya. Konsultasi nanti.
Anda dapat menghubungi pusaka melalui alamat email dan website yang tertera, dan bisa melalui call center kami di nomor 081 212 160 212. Bapak Ibu, itu tadi selain memandang tentang pusaka, kehadiran pusaka dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Kota Salatiga selaras dengan misi kedua dan 8 RPJMD Kota Salatiga demi terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang smart, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Dan kami masih menunggu para stakeholder yang lain yang turut bergabung dengan pusaka. Kami tunggu untuk kontribusinya. Pada Bapak Camat dan Bapak Lurah, monggo silahkan untuk bisa diinformasikan kepada warganya, dan silahkan jika memang membutuhkan kami, insya Allah kami siap untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Pada saatnya nanti kami mohon dengan hormat Bapak Wali Kota Salatiga berkenan meresmikan pusaka dan juga memperagakan simulasi website kami layanan pusaka, dan insya Allah aplikasi ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Data kami adalah hasil dari pendataan keluarga tahun 2020 dan 2021 yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Forkominda Kota Salatiga yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dari TNI, Polri, dari Kementerian Agama, dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak Pergerakan Kota Salatiga, yang saya hormati Bapak Ibu semua, dari asisten, Pak Bali maupun Pak Camat, kemudian Pak Lurah, Kota Salatiga, dan Bapak Ibu semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita hadir bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan launching pelayanan terintegrasi lintas fungsi pusat sahabat keluarga, disingkat pusaka dalam badan sehat walafiat. Dan tentunya pada kesempatan ini saya sangat mengapresiasi kepada para jajaran P3 P2KB. Ini adalah bagian dari inovasi setiap dinas. Jadi setiap dinas ini saya memang menggerakkan untuk melakukan setiap tahun satu inovasi. Nah, kebetulan beliau Kepala Dinas DP3A P2KB ini adalah pejabat yang baru, sehingga Bu Heni memang membuat proyek perubahan inovasi dengan tema berkaitan dengan pelayanan masyarakat dengan dinamai pusaka, dengan website, aplikasinya sudah ada dulu. Web aplikasi juga ini adalah bagian dari pelayanan untuk menjawab solusi-solusi yang ada, permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, karena dengan perkembangan IT, kemudian kondisi krisis ekonomi COVID-19, kemudian perkembangan zaman, terus termasuk tadi ada kasus-kasus pernikahan dini, sehingga di kemudian hari muncul masalah-masalah keluarga. Nah, tentunya masalah ini kita sebagai pemerintah tidak boleh tinggal diam, tapi bagaimana mencari solusi agar seluruh warga Kota Salatiga, masyarakat Kota Salatiga, keluarga Salatiga ini bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam keluarganya. Nah, tentunya dengan pusaka ini, dengan inovasi pusaka ini dapat memberi
memberikan jawaban, dapat memberikan solusi, dan kemudian nanti diintegrasikan dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak KPM, supaya apa? Supaya segera selesai. Bukan mencari salah atau benar, bukan mencari siapa yang harus dihukum, tetapi bagaimana kita memberikan solusi yang terbaik supaya keluarga juga kembali utuh, tidak muncul permasalahan di belakang hari. Nah, ini adalah solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat Kota Salatiga dengan inovasi namanya pusaka. Monggo nanti Pak Camat, Pak Lurah untuk bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Salatiga supaya nanti tidak bingung-bingung. Jadi kalau ada permasalahan merasa malah akan mending-mending, nanti malah jadi ruwet. Karena permasalahan ini tidak hanya dicari benar salahin, tetapi bagaimana permasalahan ini dicarikan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik. Kode API, gitu kan. Yang penting orang ono sing diasorke, orang ono tidak ada orang ono sing diasorke, orang ono sing diunggulke. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama, Pak Lurah, Pak Camat, kemudian pemerintah Kota Salatiga, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan pengadilan. Ini sebagai anggota Forkopimda tentunya akan mendukung program pusaka ini, dan mudah-mudahan kalau hal ini bisa terus segera diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Salatiga, tentunya Salatiga ini akan lebih sejahtera. Permasalahan apapun bisa kita tangkap, bisa kita tanggulangi, bisa kita berikan solusi yang terbaik. Nah, ini adalah tujuan dari pusaka ini. Ini adalah bagian dari penjabaran misi RPJMD 2017-2022, misi yang kedua dan ke-8. Nah, ini adalah program pemerintah ditindaklanjuti oleh dinas, oleh DP3 P2KB untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat Kota Salatiga apabila terjadi permasalahan baik di keluarga, di lingkungan maupun diri Bapak Ibu masing-masing. Ada keluhan apapun bisa langsung tadi dengan website pusaka bisa dikerjakan di rumah juga bisa, tidak perlu datang di rumah, di handphone pun bisa. Misalnya Pak Lurah keluarnya opo pengen di Bojoloro misalnya, nih gitu. Nah, ada di sini, nanti tinggal sampaikan di sana. Salah satu contoh nih, Pak Lurah ya. Nah, jadi ini kemudahan pelayanan yang bisa dilakukan dimanapun Anda berada, dimanapun warga masyarakat berada, bisa mengadukan atau bisa konsultasi melalui pusaka dengan website. Dan pemerintah Kota Salatiga beserta jajarannya nanti akan memberikan solusi yang terbaik. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, pusaka ini tidak hanya fokus dalam perlindungan terhadap korban kekerasan, tetapi juga menjadi wahana untuk mengedukasi masyarakat mengenai berbagai permasalahan keluarga. Dengan adanya fungsi edukasi, diharapkan akan dapat meminimalisir munculnya konflik-konflik di ranah keluarga, bahkan di ranah hukum. Selanjutnya saya juga mengapresiasi adanya keterlibatan di berbagai institusi yang terintegrasi di bawah wadah yang bernama pusaka. Harapannya akan tercipta sinergi dan koordinasi lintas sektoral sebagaimana peran dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga sebagai fondasi dasar dalam pembangunan masyarakat. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, saya tidak berpanjang lebar. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan stakeholder yang ada untuk serta
memberikan kontribusi dan partisipasi yang sinergi di dalam upaya optimalisasi pusaka demi terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching pelayanan terintegrasi lintas fungsi Pusat Sahabat Keluarga Pusaka secara resmi saya luncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu acara SMS. Selanjutnya berkenan untuk melaksanakan uji coba. Uji coba pelayanan terintegrasi lintas fungsi dari pusaka itu Pusat Sahabat Keluarga. Ya. Oke, monggo silakan. Baik. Bapak Wali Kota Salatiga akan mencoba untuk memasukkan data. Yang penting 5 angka Pak. 5 angka nanti akan keluar. Baik, bisa memilih. Nah, 5 angka, ya guys Pak. Ya. Ini adalah nama korban. Sebut saja Mawar gitu Pak. Mawar. Iya, sebut saja Mawar. Kalau ada jenenge Mas Anu dilihat ngopo gitu. Kalau dia Mawar baik, data korban, sebut saja begitu, oke. Terlapor, kemudian nanti akan masukkan data ya Bu ya. Oh, pastinya orang nafkahi 3 bulan. Waduh, nafkah batin apa? Masukkan gitu. Ini adalah layanan yang dilakukan atau bisa didapatkan di Pusaka, Pusat Sahabat Keluarga, baik kekerasan maupun laporan-laporan yang lain ada di sana. Sehingga karena terkadang untuk melaporkan permasalahan keluarga tentu butuh kerahasiaan, butuh keberanian, sehingga semoga dengan layanan terintegrasi dari Pusaka ini akan semakin mewujudkan harapan dari masyarakat untuk mendapatkan solusi dari permasalahan keluarganya, baik itu fungsi preventif, promotif, edukatif, gitu ya, yang dilayani Pusaka. Berbagai layanan ada, pelayanan data, kependudukan, kemudian pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, serta komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan bisa ditemukan tadi di pusaka.salatiga.go.id. pusaka.salatiga.go.id. Tombolnya bisa. Ya, oke. Bisa dicek tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya bisa dicek. Baik, kita beri tepuk tangan bersama untuk launching layanan Pusaka. Selanjutnya penandatanganan. Nah, kalau sudah nanti tentunya ada penandatanganan atau deklarasi Pusaka ini dengan berbagai manfaat yang tentunya sangat banyak untuk Kota Salatiga. Dan yang pertama berkenan oleh Wali Kota Salatiga, mohon izin Bapak Ketua DPRD sudah menandatangani karena beliau akan pergi ya, karena akan bertugas selama 4 hari, sehingga berkenan beberapa wali untuk menandatangani. Iya, yang kelihatan dulu. Bapak Wali Kota Salatiga. Selanjutnya Bapak Kapolres Salatiga, Bapak AKBP Rahmat Hidayat SS. Ya, terima kasih. Selanjutnya, iya, Kementerian Agama Kota Salatiga, Kementerian Agama Kota Salatiga, Bapak Taufikur Rahman, SAG MSI. Oh, ini dulu ya. Setelah ini Bapak Taufikur Rahman. Terima kasih. Selanjutnya Kepala Pengadilan Agama, Pak Khairuddin. Ini monggo Pak. Sampun. Oh, izin monggo bukan di sini Dinas Sosial. Pak Khairuddin sampun nggih. Bukan di sini sudah. Kemudian Bu Yuni Ambarwati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Terima kasih. Terima kasih. Benar untuk foto ditunjukkan. Iya, sama. Iya, benar untuk berfoto bersama.
Masa kami dapat CSR-nya, dari Mas Tiga kami dapat publikasinya, semuanya berinteraksi, kemudian tersedia pusaka itu. KDRT, Sindikat Ekonomi, Pernikahan Dini, Kurang Pengetahuan Berkeluarga, Perselingkuhan, Patriarki. 2. Norma Masyarakat tentang Aib Keluarga, Yuli. 3. Keadilan tentang penggunaan pegangan kesejahteraan keluarga belum maksimal. 4. Batas usia anak selama 16 tahun, batasi 18 tahun menjadi 19 tahun. 6. 19 PPKM. Menggunakan 1. Prosedur pelaporan dan informasi. 2. Masyarakat